Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada detik ini kita masih diberi kehidupan dan kesehatan. Seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang muslim, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita masih belajar bilangan bulat tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Ada trik-trik atau cara mudah bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Yang pertama, membandingkan besar kecilnya dua bilangan tanpa mempertimbangkan positif atau negatifnya. Kemudian hitung selisih dua bilangan tersebut. Lalu, untuk menentukan hasilnya, positif atau negatif, ditentukan bilangan yang lebih besar. Untuk lebih memahaminya, marilah kita lihat contoh-contoh pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, 6 ditambah negatif 4. Dua bilangan ini, 6 dan 4, kita selisihkan. Selisih artinya yang besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi selisih 6 dan 4 adalah 2. Nah, kemudian kita menentukan negatif atau positifnya dengan cara melihat yang lebih besar. Di sini 6 lebih besar daripada 4. Dan 6 adalah bilangan positif. Sehingga hasilnya juga positif. Yang kedua, 5 ditambah negatif 8. Nah, yang pertama kita selisihkan dulu angka 5 dan 8. Berapa selisihnya? 3. Jadi selisih 5 dan 8 adalah 3. Positif atau negatif? Nah, kita tentukan dengan bilangan yang lebih besar. Di sini yang lebih besar adalah 8. Dan 8 bilangannya negatif. Sehingga karena 8 itu negatif, maka hasilnya juga harus negatif. Jadi 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Soal selanjutnya, negatif 12 ditambah negatif 17. Nah, ini sama-sama negatif. Kalau kita ilustrasikan negatif sebagai meminjam, maka
jika kita meminjam kelereng kepada teman, misalnya sebanyak 12, ditambah meminjam lagi 17, maka pinjaman kita semuanya adalah 29. Jadi apabila negatif ditambah negatif, sudah pasti hasilnya langsung negatif. Untuk soal ini, negatif 12 ditambah negatif 17, hasilnya negatif 29. Jadi tinggal menjumlahkan saja 12 ditambah 17, tetapi hasilnya negatif. Saya harap untuk penjumlahan ini kita harus betul-betul bisa memahaminya. Karena untuk selanjutnya pengurangan bilangan bulat sangat erat kaitannya dengan penjumlahan. Pengurangan bilangan bulat. Kita lihat bagaimana contoh-contoh pengerjaan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, 3 dikurang 5. Soal ini yang dikurangi lebih kecil dari yang mengurangi. Langkah pertama, kita ubah pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, kemudian 5 kita ubah menjadi lawan daripada 5. Jadi lawan 5 adalah negatif 5. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan operasi penjumlahannya. 3 dan 5. Selisihnya adalah 2. Selanjutnya kita cari bilangan yang lebih besar, yaitu 5. 5 adalah negatif sehingga hasilnya negatif 2. Jadi 3 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Selanjutnya 33 dikurang negatif 15. Jadi sama dengan yang pertama, kita ubah pengurangan menjadi penjumlahan. Dengan catatan, bilangan berikutnya yaitu negatif 15 kita ubah menjadi lawannya, yaitu 15. Kemudian operasi penjumlahnya kita kerjakan, yaitu 33 ditambah 15. Hasilnya 48. Jadi 33 dikurang negatif 15 diubah menjadi 33 ditambah 15, hasilnya 48. Yang selanjutnya, negatif 33 dikurang 15. Selalu yang pertama kita harus mengubah pengurangan menjadi penjumlahan. Sehingga menjadi negatif 33 ditambah negatif 15. Nah, setelah penjumlahan, kita gunakan langkah-langkah seperti penjumlahan tadi. Dengan catatan, bilangan setelah pengurangan 15 kita ubah menjadi lawannya, yaitu negatif 15. Sehingga sekarang menjadi negatif 33 ditambah negatif 15. Hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 48. Selanjutnya, bagaimana kalau negatif dikurangi oleh bilangan negatif? Negatif 13 dikurangi negatif 19. Caranya kita ubah dulu. Setiap operasi pengurangan bilangan bulat kita ubah menjadi penjumlahan, sehingga hasilnya negatif 13 ditambah 19. Seperti cara penjumlahan sebelumnya,
kita ubah negatif 19 menjadi lawannya yaitu 19. Jadi sekarang kelihatan soalnya menjadi penjumlahan yaitu negatif 13 ditambah 19. Kita cari selisihnya. Selisihnya antara 19 dan 13 adalah 6. Dan bilangan yang lebih besar antara 13 dan 19 adalah 19. Dan 19 positif, maka hasilnya positif 6. Demikian, semoga kalian dapat memahaminya. Berikut adalah soal-soal untuk latihan. Jadi, ada 5 soal penjumlahan dan 5 soal pengurangan. Diharapkan dapat mengerjakan dengan teliti, cermat, dan tentunya benar. Untuk lebih mengerti dan memahami belajar matematika, dilakukan dengan cara sering berlatih, baik itu membuat soal sendiri, kemudian dikerjakan sendiri, dan minta diperiksa atau dikoreksi oleh orang lain, atau bertukar soal dengan teman, kemudian saling mengoreksi dan berdiskusi. Demikian untuk pelajaran kali ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dan tak lupa selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.